Oke, halo sahabat Gen Aci. Ketemu lagi dengan Kak Nidom. Hari ini sesuai dengan judul yang ada di video kali ini, Kak Nidom ingin membahas tentang pembagian 6, 7, 8 dengan mudah. Ya, pembagian 6, 7, 8 dengan mudah. Tapi ini khusus untuk 6, 7, 8 dan nanti juga ada patokannya. Ya, ada patokannya sendiri. Nah, pembagian ini bisa digunakan ketika puluhannya seperti ini, ketika yang dibagi angka ini seperti itu. Jadi hanya khusus untuk pembagian 6, 7, dan 8. Akan tetapi Kak Nidom kemarin kan di video sebelumnya Kak Nidom sudah membahas tentang pembagian 6 dengan mudah ya. Jadi kali ini Kak Nidom ingin membagikan tips atau trik cepat berhitung tentang pembagian 6, 7, dan juga 8. Jadi mungkin kita bisa fokus ke 7, 8 ya. Oke, sebelum Kak Nidom masuk ke contoh soalnya, Kak Nidom pengen ngingetin lagi buat sahabat Gen Aci yang belum subscribe, klik tombol subscribe yang ada di bawah, klik lonceng notifikasinya, terus kemudian jangan lupa share juga ke teman-temannya. Oke. Nah, pembagian 7, 8, pembagian 6, 7, dan juga 8. Pembagian 6, 7, dan juga 8, Kak Nidom pernah menjelaskan di video sebelumnya, itu mungkin cukup lama, ya, prosesnya cukup lama karena harus menggunakan jurus 6 dan juga jurus 5. Ya, jurus 6 dan juga jurus 4, bukan jurus 5. Kalau jurus 5 kan untuk perkalian ya. Jadi jurus 6 sama jurus 4 ya, ketika kita menggunakan pembagian 6, 7, 8. Nah, oke. Kita masuk ke contoh soalnya ya, akan tetapi Kak Nidom kasih patokan dulu. Oke, Kak Nidom akan kasih patokannya dulu. Nah, patokannya adalah pembagian ini hanya bisa digunakan untuk 6, 7, dan juga 8. Kemudian, patokan yang kedua yaitu angka yang dibagi puluhannya harus berada di atas angka 2. Ya, angka 3, 4 seperti itu. Puluhannya harus ada di angka 3. Kemudian, patokan yang selanjutnya adalah di jari kita. Ya, patokannya adalah di jari kita. Oke. Nah, jari yang kita tutup sekarang ya, jika nanti jempol yang juga ditutup, berarti ini hanya dianggap angka 1 atau cuma dihitung 1 seperti jari biasa. Bukan jari matika, tapi hanya dihitung dengan 1 saja ya. Bukan, biasanya kan kita menghitung kalau jempolnya 5. Oke. Ya, jadi ada 3 patokan tadi. Patokan yang pertama yaitu pembagian ini hanya bisa digunakan untuk 6, 7, 8. Patokan yang kedua, puluhan yang dibagi harus berada di atas angka 2 atau di atas angka 3. Ya, jadi 3. Kalau 2 nggak bisa, 20 berapa nggak bisa. Harusnya 30 berapa, seperti itu. Kemudian, patokan yang ketiga yaitu kita menganggap jempol kita hanya menjadi 1 angka saja. Oke, kita hanya menjadi 1 angka saja, jadi 1 gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. 42 dibagi 7. Oke, Nidom keringetan. 42 dibagi 7. Oke, 42 dibagi 7 ya. 42 dibagi 7 soalnya di samping. Caranya seperti apa, Kak? Caranya seperti ini. Ini kan dibagi 7. Kita pakai saudara besarnya. Oke, kita pakai saudara besar 7. Saudara besar 7 berapa? Saudara besar 7 adalah 3. Kita buka angka 3. Sekarang kita harus cari tahu 3 dikali berapa yang hasil belakangnya ada 2-nya. Karena di situ kan ada 42. Oke, di situ ada 42. Oke. Nah, kita harus mengalihkan tapi dengan angka di bawah 5. Nggak boleh 3 dikali 5, nggak boleh. Berarti antara 3 dikali 4, 3 dikali 3, 3 dikali 2, seperti itu. Nah, kita cari dikali berapa angka 3 ini yang hasilnya ada 2-nya. Berapa? Dikali 4. Nah, berarti kita buka angka 4 di sini.
Oke, 42 dibagi 7. Terus hasilnya gimana, Kak? Hasilnya gampang banget. Yang 4 di sini kita buka, kita hilangkan. Yang kita hitung mana aja? Yang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 42 dibagi 7 sama dengan 6. Jadi yang 4 ini kita buka, kita hilangkan. Oke, soal berikutnya. Kita kasih Kak Nidam kasih 4 contoh deh nanti, oke? 56 dibagi 8. Kita buka saudara besarnya 8. Saudara besarnya 8 berapa? 2. Kita buka angka 2. Oke, kita buka angka 2 ya, tertutup ya. Sudah tertutup ini. Ini nanti kita hitung juga ya. Nah, sekarang Kak Nidam tanya, 2 dikali berapa dapat angka 6? 2 dikali berapa? 2 dikali 3. Kita buka angka 3. Oke. Kita buka angka 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 3 yang ini kita buang. Berarti yang kita hitung hanya ini yang terbuka di sini ya, sama yang tertutup. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 56 dibagi 8 sama dengan 7. Kak Nidam kasih contoh soal yang ketiga sekarang. Contoh soal yang ketiga gimana, Kak? Oke, contoh soal yang ketiga yaitu 48 dibagi 6. 48 dibagi 6. Saudara besarnya 6 berapa? 4. Kita buka angka 4. Saudara besarnya 6. Oke. Kita buka di tangan kiri. Ya, kita buka di tangan kiri. Nah, ini tangan kirinya Kak Nidam ya. Kita buka di tangan kiri. Tadi Kak Nidam lupa untuk menyebutkan. Saudara besarnya 6 kita buka di tangan kiri. Oke. Nanti yang kita buka di tangan kiri sama yang kita tutup di tangan kiri itu kita hitung semua. Nah, sekarang kita harus cari tahu 4 dikali berapa dapat 8. Oh iya, dikali 2. Oke. Kan nggak mungkin juga dikali 3, nggak mungkin. Kalau dikali 3 kan 12. Kalau dikali 4, 16. Jadi nggak mungkin, berarti hanya bisa dikali 2. Ingat, nggak boleh dikali di atasnya angka 5. Ya, harus di bawahnya 5. 5 pun nggak boleh. Oke. Ya. Nah, 4 kali 2 kan berapa? Oke, kita hitung. Berarti 48 dibagi 6. Berapakah hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 2-nya kita buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah? Mudah ya? Oke, contoh soal yang keempat sekarang. Angka berapa lagi ya guys ya? Oke, 64 deh. 64 dibagi 8. Oke, 64 dibagi 8. Kita buka angka 60, bukan 64-nya. Kita buka angka, saudara besarnya 8. Bukan 64 yang kita buka ya, tapi saudara besarnya 8. Saudara besarnya 8 kita buka di tangan kiri. Saudara besarnya 8 berapa? 2. Kita buka angka 2. Oke. Kita buka angka 2, terus kemudian 2 dikali berapa? Dapat angka 4. Angka 4 yang di belakangnya 6 ini loh, guys. Kalau 2 dikali 3 kan 6, nggak mungkin. 2 dikali 4, 8, juga nggak mungkin. Kan kita nggak boleh ngalikan sampai 5, nggak mungkin. Berarti 2 dikali 2 saja. Kita buka angka 2. Oke. 2 yang di sini kita buang. Kita buang. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa hasilnya? Benar, hasilnya adalah 8. Berarti 64 dibagi 8 sama dengan 8. Gitu ya? Oke? Oke. Nah, sekarang Kak Nidam kasih satu soal, bisa dipraktekkan. Atau kalau nanti penjelasan Kak Nidam terlalu cepat, boleh diulang lagi videonya ya, boleh diulang lagi videonya. Kalian pelankan lagi boleh ya. Jadi dipraktekkan lagi seperti itu. Oke. Seperti biasa Kak Nidam kasih challenge 49 dibagi 7. Yang tahu hasilnya silahkan komen di kolom komentar seperti itu. Jadi ini adalah tips dan trik ketika kita memasuki level 2 di Fingermatic.
dan kita masih bingung ketika mempraktekkan pembagian 6, 7, 8. Gitu. Jadi ada 2 triknya, ya. Trik berhitungnya ada 2. Ketika kalian menggunakan jurus 6 dan juga jurus 4, kalian juga bisa menggunakan trik cepat ini. Begitu. Jangan lupa like, share, dan juga komen ya sahabat Gen Aji. Nah, untuk video kali ini sampai di sini saja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!